0317537. Di sini saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Halu Oleo. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam pembelajaran pada kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali bersama Ibu Dian Arinda di sini pada hari Senin, tanggal 30 November 2020. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu sudah mengajak kehadiran kalian semua di sini. Sepertinya sudah masuk semua ya dalam kelas. Ibu akan mendownload absensi terlebih dahulu. Oke. Ibu perhatikan anak-anak hebat di sini sudah siap melaksanakan kegiatan belajar, sudah memakai seragam dengan rapi, baik. Buku dan alat tulis jangan lupa dipersiapkan ya. Harap mematikan mikrofon dan menyalakan jika diperlukan saja. Ayo, Mas Farel, dimatikan mikrofonnya, Mas Irsyad, Mbak Syifa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Boleh silakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Farel sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anakku yang hebat, Ibu akan menampilkan kata-kata motivasi. Ibu share pada layar screen kalian. Ibu share pada layar HP kalian ya, nanti akan muncul gambar kata-kata motivasi oleh salah satu tokoh pahlawan. Coba dibaca salah satu dari siswa. Saya Bu Syifa. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Jadi apa yang maksud dari kata-kata tersebut? Saya Bu Irsyad, misalnya saja dalam belajar Bu, untuk memerangi kemalasan kita harus terus semangat berjuang untuk melawan kemalasan tersebut. Boleh, betul sekali. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus senantiasa memperjuangkan bangsa ini. Misalnya saja lewat belajar dengan giat yang kalian lakukan saat ini. Nah, kalau teman kita bisa mendapat nilai yang bagus, kenapa kita tidak bisa? Kita juga harus bisa melawan kemalasan untuk giat belajar. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Ibu akan share screen lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik anak-anakku yang hebat, adakah? Mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3. Satu Nusa Bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya, untuk selama-lamanya Indonesia
pusaka Indonesia tercinta, Musa bangsa kita bela bersama. Baik anak-anakku yang hebat, adakah kalian yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Saya masih ingat materi minggu lalu tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, betul sekali. Lihat coba di layar share screen. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, anak-anakku yang hebat, coba Ibu tanya, sudahkah kalian menerapkan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa yang sudah menerapkan? Sudah, Bu. Dengan mematuhi dan tidak aturan yang berlaku seperti mematuhi lalu lintas dengan memakai helm, Bu, dan tidak kebut-kebutan di jalan. Dengan mematuhi lalu lintas itu materi yang lalu ya, betul sekali. Pinter. Selanjutnya, untuk mengaitkan dengan materi hari ini, Ibu mau bertanya, bagaimana sih cara kalian untuk menghargai para pahlawan yang sudah berjuang demi negara kita ini? Ayo, siapakah yang berani menjawab? Dengan memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi, serta selalu menjaga keamanan dan ketertiban dimanapun kita berada. Oh, siapa itu Mas Adi ya? Dengan memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Oke, bagus sekali. Oke, baik anak-anakku yang hebat, materi kita hari ini yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama pada 1.3 menghargai nilai-nilai kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua pada 2.3 mengembangkan sikap bertanggung jawab. Yang ketiga 3.3 memahami kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat pada 4.3 menjelaskan proses kesejarahan. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi pada sikap spiritual, bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sikap sosialnya, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi pada pengetahuan mengidentifikasi nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada keterampilan memiliki tanggung jawab untuk meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui model pembelajaran discovery learning yang dipadukan dengan metode tanya jawab, peserta didik dapat menemukan 3 tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang kedua, menelaah 3 peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang ketiga, membuktikan 3 nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat supaya meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Oke. Kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini mempelajari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar, nilai semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar, serta bagaimana sih cara kita dalam meneladani tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Sebelum melangkah lebih jauh, tentunya kalian sudah mendownload dan mempelajari bahan ajar yang sudah Ibu berikan pada Microsoft Teams dan WA Group ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Pintar.
Oke, sudah mendownload dan mempelajari bahan ajar. Coba Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memaparkan bahan ajar yang sudah Ibu share dan sudah kalian pelajari. Saya Bu tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Menurut pemahaman saya, ternyata para tokoh pendiri negara ini memiliki sikap dan pribadi yang sangat luar biasa. Beliau rela untuk mempertaruhkan segala apapun demi kepentingan bangsanya. Bahkan untuk dirinya sendiri tidak dia hiraukan. Dan juga lebih mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan negaranya dalam segala pengambilan keputusan apapun. Oke, baik, good job anak-anakku yang hebat. Berikut ini Ibu akan menampilkan gambar seorang tokoh yang tidak kalah asing bagi kalian. Siapakah nama tokoh tersebut? Baik, betul sekali anak-anakku. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang berperan dalam tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian tahu apa saja peran beliau ini ya dalam peristiwa bersejarah tersebut? Lalu bagaimanakah dengan peran tokoh-tokoh yang lain? Berikut peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ini siapa ya? Dr. KRT Rajiman Widya Diningrat. Ya, Dr. KRT Rajiman Widya Diningrat. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, beliau sebagai Ketua BPUPKI. Seperti yang kita ketahui, badan ini bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang. Sebagai ketua, beliau berperan dalam membentuk panitia yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar atau hukum dasar. Adapun nilai semangat yang beliau tampilkan pada peristiwa di atas adalah semangat kepemimpinan yang tinggi dalam mengarahkan seluruh anggota BPUPKI untuk bekerja bersama sehingga menghasilkan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar yang penting dalam persiapan menyambut kemerdekaan Indonesia. Berikut peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa ya di situ? Insinyur Soekarno. Iya, Bapak Insinyur Soekarno, terpilih Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, berikut adalah Wakil Presiden kita pertama, siapa anak-anak? Dr. Andes Muhammad Hatta. Iya, Andes Muhammad Hatta. Beliau sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan. Berbekal ilmu yang diperolehnya selama kuliah ekonomi di negeri Belanda, Bapak Muhammad Hatta ini sebagai anggota dalam panitia telah berperan dalam merumuskan ketentuan pasal-pasal tentang landasan perekonomian. Pada saat itu Soekarno menyampaikan laporan rancangan Undang-Undang Dasar, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini juga memberikan tanggapannya. Selanjutnya tentang nilai semangat yang dapat diteladani oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini. Matikan mikrofonnya. Nilai semangat yang dapat diteladani oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini adalah kecerdasan, ketelitian, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan beliau. Siapakah itu? Ayo. Beliau adalah satu anggota dari BPUPKI dan juga sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ya betul, beliau adalah salah satu anggota BPUPKI dari kalangan perempuan dalam proses perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beliau termasuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang. Dalam melakukan tugasnya, beliau berperan dalam mengusulkan
agar hak sudah dasar atau hukum dasar. Misalnya saja hak yang termuat dalam pasal 27. Dan nilai semangat yang ditunjukkan beliau adalah semangat memperjuangkan kepentingan rakyat yang layak dilindungi oleh negara. Selanjutnya, nilai semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain nilai semangat yang diungkapkan dalam pembahasan tokoh-tokoh yang sudah kita bahas tadi, ya, dalam pembahasan tiap tokoh ada banyak nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh, diantaranya yang pertama peran serta para tokoh dalam peristiwa bersejarah yang merupakan cerminan semangat kecintaan pada bangsa dan negara. Yang kedua, proses persidangan diliputi semangat musyawarah mufakat sebagai kepribadian bangsa dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, apalagi? Ayo, yang ketiga. Ada yang bisa membantu untuk memaparkan? Saya Bu, Iya, baik. pandangan dan pemikiran mereka menunjukkan semangat anti penjajahan. Iya, pandangan dan pemikiran mereka menunjukkan semangat anti penjajahan. Selanjutnya, semangat menghargai perbedaan pendapat yang timbul selama persidangan berlangsung di sini pada sidang BPUPKI ya. Berikut upaya meneladani tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada beberapa upaya meneladani tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ya, itu ada gambar apa? Siapa yang bisa memaparkan? Saya Bu, semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama, misalnya meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Oke, baik. Bergotong royong menjaga kebersihan kelas ya. Yang kedua, semangat nasionalisme atau kebangsaan. Apa itu semangat nasionalisme atau kebangsaan? Ya, dengan bersemangat mewujudkan prestasi demi kelangsungan bangsa dan negara kita ya. Yang ketiga, ada yang bisa memaparkan? Gampang sekali. Saya Bu, semangat persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan tidak membuat dan atau menyebarkan berita hoax. Betul sekali, tidak boleh menyebarkan berita hoax. Yang keempat, semangat kepemimpinan dengan membiasakan berperilaku adil. Oke, kegiatan selanjutnya kalian setelah menyimak penjelasan dari Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kalau begitu silakan kalian melakukan sesi tanya jawab dengan teman tentang materi kita hari ini. Ibu sebagai fasilitator di sini dan tetap memantau kalian. Silakan. Teman-teman, mari kita berdiskusi bersama ya. Siapa saja ya tokoh perumus UUD? Apakah semua anggota dalam BPUPKI, teman-teman? Bisa jadi. Kalau Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, apakah hanya dua tokoh tersebut, teman-teman? Assalamualaikum teman-teman, izin menambahkan ya. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan UUD 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Saya tahu Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Saya menambahkan tokoh yang sangat berpengaruh, Dr. Muhammad Hatta, sebagai anggota BUPKI, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian,
sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah negara. Selanjutnya, nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus UUD. Saya Zalika dengan rela berkorban demi bangsa, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi tertentu. Pantang menyerah, musyawarah dan mufakat, menghormati satu sama lain dan pemberani. Saya Bu Irsad, semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan yang diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Saya Bu Davina, semangat mereka sangat besar teman-teman karena mereka menginginkan kemerdekaan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Komitmen A. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Selalu bersemangat dalam berjuang. C. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. D. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Menempatkan keinginan bersama di atas keinginan pribadi. Ya Bu, mau tanya, nama saya Syifa. Bagaimana cara meneladani tokoh perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Semangat religius misalnya dengan membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama, misalnya mengeluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Semangat nasionalisme kebangsaan dengan bersemangat mewujudkan prestasi demi kehormatan bangsa dan negara. Semangat persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan tidak membuat dan atau menyebarkan berita hoax. Oke anak-anak, apakah ada yang lain? Baik ya, sudah dijelaskan ya anak-anakku. Baik, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas LKPD yang sudah kalian download ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ibu akan pantau melalui WA Group dan Microsoft Teams. Baik anak-anakku yang hebat, sudah selesai mengerjakan ya soal LKPD-nya. Silakan menyampaikan hasil LKPD kalian. Siapa yang ingin duluan menyampaikan hasil LKPD-nya? Saya Bu. Saya Bu. Ya, baik-baik. Saya Bu. Saya Bu. Nomor 1, Mas Dava. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa memiliki kemampuan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebutkan 3 tokoh yang berperan dalam perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain Muhyamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan dasar negara. Usulan ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula yaitu yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusan ini atas saran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.
Soekarno juga berperan sebagai ketua penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan lain-lain. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI sebagai ketua panitia terperancang keuangan dan perekonomian sebagai penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberikan usulan tentang wilayah negara. 3. Dr. Rajiman Widyaningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Silakan Mas Adi. Nomor 2, perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terlepas dari peran para perumus. Berikan 3 pernyataan tentang para tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban: mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, selalu mengutamakan musyawarah dalam mencapai keputusan, pantang menyerah dalam segala hal apapun. Oke, pantang menyerah dalam segala hal apapun. Oke, baik. Selanjutnya nomor 3. Semangat anak-anak. Siapa yang mau? Saya Bu Irsat, para tokoh perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani. Bagaimanakah nilai-nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Berikan 3 contohnya. 1. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Selalu bersemangat dalam berjuang. 3. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Saya Bu Davina, nomor Perempuan ini. Oke. Para pendiri negara memiliki jiwa dan semangat yang membara. Berikan 3 pernyataan tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk meneladani semangat tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Selalu bersemangat dalam memimpin dapat dilihat dengan perilaku adil. 2. Semangat persatuan dan kesatuan yang selalu ditunjukkan untuk merangkul masyarakat demi bangsa Indonesia. 3. Selalu rela berkorban demi kepentingan bangsa. Baik anak-anak, pembahasan LKPD sudah selesai ya. Silakan salah satu dari kalian bersedia menyimpulkan materi pada hari ini. Saya Bu, Assalamualaikum. Baik, nama saya Mili akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sebagai para penerus bangsa kita diwajibkan untuk selalu menghargai para tokoh pahlawan bangsa. Untuk itu dalam kaitannya materi kita hari ini tentang peran tokoh perumus UUD yang harus kita terapkan dengan meneruskan serta menghargai perjuangan mereka. Nah, tugas kita sebagai pelajar yang harus belajar dengan giat meskipun dengan adanya COVID ini selalu bersemangat dan suka mencerminkan jiwa yang dimiliki tokoh pahlawan kita loh teman-teman. Oh iya, satu lagi, jangan sampai kita berperan sebagai penyebar atau pembuat berita bohong ya. Dan jangan mudah percaya akan berita yang tidak penting. Oke, baik, bagus sekali. Bagaimana kalian sudah memahami? Untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu simpulkan materi kita pada hari ini ya. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terlepas dari peran para tokoh perumus. Nah, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani, seperti kepemimpinan, religius, nasionalisme, dan tanggung jawab. Ada beberapa upaya untuk meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya dengan tidak membuat dan atau menyebarkan berita hoaks. Baik, selanjutnya
Mari kita merefleksi kembali materi kita pada hari ini. Yang pertama, manfaat apa yang diperoleh dari mempelajari peran perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, apa yang kalian lakukan ke depannya? Ayo coba. Saya Bu Zalika, kita menjadi lebih percaya diri, akan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara, dan akan banyak manfaatnya untuk diri kita sendiri dan orang lain tentunya Bu. Oke, betul sekali anak-anak hebat dengan memiliki semangat rela berkorban dan juga semangat persatuan kesatuan demi terciptanya negara kita yang lebih baik lagi. Selanjutnya, selalu bersemangat dalam berjuang untuk meraih prestasi meskipun saat ini sedang pandemik ya. Selanjutnya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oke, siapa yang bisa menambahkan lagi? Saya Bu Syifa. Semakin memiliki rasa terhadap bangsa Indonesia serta mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu dengan meneruskan peran tokoh perumus untuk melakukan semangat dan rela berkorban demi bangsa Indonesia, dan juga senantiasa mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, bagus sekali Mbak Siva. Jangan lupa juga dengan menerapkan semangat religius, yaitu selalu mendahulukan sikap berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun ya anak-anak hebat. Untuk tugas di rumah dan masih berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan, yaitu pilih salah satu tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan buatlah video pendek maksimal 2 menit yang menyajikan hasil temuan kalian tentang tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, silakan kalian mencari bahan sebanyak mungkin yang diambil dari internet dan buku paket tentang materi selanjutnya, tapi masih tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar ya. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anakku. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.